memang kalau kita bicara masalah dai muda atau generasi muda, memang kita sangat membutuhkan saat sekarang ini menghadirkan para dai-dai muda. Ya, kenapa? Karena memang yang paling tepat, yang paling mudah juga untuk menyampaikan dakwah kepada anak muda yang di Indonesia sekarang jumlahnya sangat banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa ucapan cinta untuk kita semua yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Hadirin wal hadirat, para dai muda yang saya sayang. Dulu waktu kita masih di kampus, sering kita menyaksikan teman kita atau mungkin kita sendiri memakai jaket yang tertulis di belakangnya itu nahnu du'at qabla kulli syai'in. Dulu saya sepakat, namun sekarang saya kurang sepakat. Kita adalah dai sebelum menjadi apapun. Ketika itu kita masih berstatus sebagai mahasiswa. Dan yang pas sekarang adalah nahnu du'at qabla ba'da kulli syai'in. Kita adalah dai sebelum dan sesudah menjadi apapun. Sebelum menjadi mungkin dokter, mungkin guru atau trainer, kita adalah dai. Dan saat menjadi trainer, saat menjadi guru, kita pun tetap dai. Kita adalah dai abadi. Selagi kita ini masih bernapas, maka kita adalah dai. Dai itu apa sebenarnya? Ya, dai itu adalah orang yang menyampaikan kebaikan, mencegah dari yang keburukan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu adalah dai. Atau disebut juga dengan juru dakwah. Kesibukannya adalah berdakwah, mengajak orang untuk berbuat baik. Mulai dari keluarganya sendiri, saudaranya, sahabatnya, hingga masyarakat secara umum. Itu diajak. Itu adalah dai. Dai itu kenapa kita berdakwah? Karena dakwah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita menjalankan perintah Allah? Karena kita adalah abdi Allah. Abdi Allah itu tugasnya adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku, beribadah kepadaku. Jadi sebagai abdi Allah kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai dai tentu memahami karena berdakwah adalah perintah dari Allah. Kita pun paham apa keutamaan dari dakwah itu sendiri, fadilatul dakwah. Kita semua sudah paham sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada di antaramu segolongan umat yang menyuruh pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka dakwah ini akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang beruntung. Beruntung di dunia dan yang lebih utama lagi adalah beruntung di akhirat. Ini fadilatul dakwah. Kemudian yang kedua, Allah juga sampaikan di dalam surah Ali Imran ayat 110, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat terbaik
Ya dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dikatakan umat terbaik karena kita berdakwah. Jadi yang pertama menjadi pribadi yang beruntung. Kemudian yang kedua, kita ini adalah pribadi terbaik tatkala kita ini berdakwah. Tatkala kita ini menyebarkan syiar Allah. Tatkala kita mengajak pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran yang ada di depan mata atau yang di belakang diri kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan di dalam ayat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang perkataannya lebih baik daripada orang yang mengajak pada jalan Allah. Jadi lisan yang terbaik dari manusia itu adalah lisannya yang selalu mengajak pada kebaikan. Masya Allah, luar biasa sekali. Oleh karena itu, dai muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak fadilah keutamaan dari dakwah ini. Allah memberikan perintah dan di balik perintah itu ada banyak kebaikan dan kebaikan itu adalah untuk diri kita sendiri. Saat kita menanam kebaikan, maka kita juga yang akan menuai kebaikan itu. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Saat kita menanam padi, sudah pasti ada ilalang yang tumbuh. Tapi sudah dapat dipastikan kita kelak akan menuai padi. Namun saat kita hidup di muka bumi ini yang kita tanam adalah ilalang, sudah dapat dipastikan tidak akan ada satu batang pun padi yang akan kita tuai untuk akhirat kita. Dai muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warisatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, Masya Allah. Pewaris itu kalau kita baca dalam banyak kitab, warisan itu ada ikatan atau hubungan nasab. Nasab itu ada dua. Ada nasab biologis dan ada nasab ideologis. Nasab biologis itu seperti orang tua terhadap anaknya. 99,9999% di muka bumi ini orang tua mewariskan harta kepada anaknya. Dan 0,00001% di muka bumi ini yang diwariskan adalah harta beserta tahta. Ini tentu keluarga-keluarga pilihan, ya kan, dari keturunan para raja. Mungkin dia itu adalah Raja Inggris, Raja Jepang, Raja Belanda, Denmark, dan segala macam. Kemudian nasab yang kedua adalah nasab ideologis. Nasab ideologis itu adalah hubungan antara guru dengan murid. Hubungan para nabi dan rasul dengan umatnya. Apa yang diwariskan? Rasulullah mewariskan kepada kita Quran dan sunnahnya. Tatkala kita berpegang teguh pada Quran dan sunnah, insya Allah kita akan selamat di dunia, selamat di akhirat. Maka para dai muda yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu bahwa manusia di muka bumi ini lebih mudahnya itu seorang dai harus memahamkan apa keuntungannya dengan dia tahu akan materi dakwah kita. Begitu pula halnya, apa pentingnya saya menjadi seorang dai? Pertama tadi adalah tugas kita sebagai abdi Allah, dan yang kedua ada profit oriented padanya. Ya, ada orientasi keuntungan. Profit oriented itu tidak selalu negatif. Kalau dalam hal duniawi mungkin kita melihat ada kafalah, ada gaji, ada keuntungan dalam hal materi. Tapi profit oriented untuk akhirat apa? Amal ibadah, amal soleh, amal jariyah dari tugas-tugas pekerjaan-pekerjaan, kesibukan-kesibukan kita sebagai seorang dai di muka bumi ini. Masya Allah, seperti yang sudah saya paparkan tadi. Masya Allah, luar biasa sekali. Oleh karena itu kepada para dai muda yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tahu kita kenapa kita mesti berdakwah. Ada dua alasannya tadi. Kemudian
untuk mencapai predikat, titel, ya, dari yang pertama pribadi yang beruntung, kemudian pribadi terbaik, kemudian juga dari lisan-lisan terbaik. Agar kita mendapatkan itu, maka kita perlu memahami ada 3 langkah dalam merawat amal-amal kita. Yang pertama adalah jiddiyah, harus ada kesungguh-sungguhan. Berdakwah itu tidak boleh setengah hati, tidak boleh hanya ya kalau ada momentum barulah kita berdakwah, menyampaikan, tidak. Tapi dakwah itu mestinya menjadi nafas dari kehidupan kita ini. Setiap aktivitas kita mestilah menjadi contoh, suri tauladan bagi banyak orang. Bagi keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita, orang tua kita, kita mesti mendakwahi mereka. Kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Siapa lagi? Karena ikatan emosional antara anak dengan orang tua itu sangat dekat. Dan pintu taubat, pintu hidayah itu sangat dekat jaraknya antara anak dengan orang tua dengan anak, kita dengan tetangga kita itu lebih dekat karena ada hubungan emosional yang terbangun di sana. Jiddiyah. Kemudian yang kedua adalah at-tadiyah. At-tadiyah itu ada pengorbanan. Mungkin kita akan mengorbankan waktu, jelas. Bagi kami yang sudah berkeluarga atau kita yang sudah berkeluarga, jelas waktu yang mestinya hari Minggu jalan-jalan bersama keluarga, kita gunakan justru untuk berdakwah. Kenapa kita lakukan itu? Kenapa kita berkorban? Karena kita tahu fadilatun dari dakwah itu sendiri. Keutamaan dari dakwah itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah istimroriyah. Ini penting sekali, istiqomah, berkelanjutan, konsisten. Jangan dakwah itu di awal, angek-angek ciri ayam, tidak boleh. Kalau kita berdakwah itu ya kita total. Dakwah adalah nafas kita. Selagi kita bernafas, kita akan terus berdakwah. Bisa dengan bilhal, dengan amal kita, dengan perbuatan kita, bisa dengan bil lisan, dengan lisan-lisan kita, bisa dengan bil qalam, dengan tulisan-tulisan kita. Baik itu di sosial media, menulis buku, menulis di koran, dan lain-lain sebagainya, itu bagian dari dakwah. Al-hub fillah walillah. Kita melakukannya karena kita mencintai, karena Allah di jalan Allah.